Kalian sadar nggak bahwa ada ribuan orang di Indonesia sudah menunggu selama lebih dari 14 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Harapan itu makin besar ketika pada tahun 2024 lalu Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota jemaah haji untuk Indonesia. Bagi mereka yang sudah menunggu puluhan tahun, tambahan kuota itu seharusnya jadi jalan terang lah ya. Tapi kenyataannya justru berujung kekecewaan yang sangat besar. Jadi menurut Pemberantasan Korupsi atau KPK, ada 8.400 orang yang seharusnya bisa berangkat haji pada tahun 2024 tapi malah batal. Pertanyaannya kenapa bisa begitu ya? Jadi jawabannya adalah karena ada dugaan penyelewengan dalam pembagian kuota haji tambahan tersebut. Dan hari ini, El Kasus akan mencoba membahasnya dengan merangkum dari beberapa sumber berita. Karena kalian harus memahami kronologi awal hingga akhir dengan mudah. Jadi bagaimana kasus korupsi yang orangnya itu bener-bener sampah-sampah ini ya itu bisa terjadi. Jadi siapkan diri kalian dan mari kita bahas. Awal mula kasus ini terbongkar dan kisah ini mencuat ke publik yaitu pada hari Senin 25 Agustus 2025 sampai belibet aku. Jadi di Gedung Merah Putih KPK, pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK bernama Pak Asep Guntur Rahayu itu menyampaikan fakta mengejutkan. Katanya beliau ya, itu ada 8.400 orang jemaah haji yang sudah mengantri lebih dari 14 tahun dan seharusnya berangkat di tahun 2024 menjadi tidak berangkat. Penyebabnya adalah keputusan dari Kementerian Agama yang membagi kuota tambahan itu secara rata. Jadi 50% diberikan untuk haji reguler dan 50% lainnya diberikan untuk haji khusus. Padahal kalau kita lihat aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pembagiannya itu sudah sangat jelas banget, yaitu 92% harus untuk haji reguler dan hanya 8% saja untuk haji khusus. Artinya apa? Ya artinya kebijakan yang diputuskan lewat surat keputusan Menteri Agama 130/2024 itu sudah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Itu pertama ya. Dan selanjutnya kita menyamping dulu sebentar ya. Jadi setelah itu KPK itu lalu menggali lebih jauh. Mereka itu menemukan fakta lain bahwa kuota haji khusus dijual dengan harga fantastis. Jadi harganya itu antara 200 jutaan sampai 300 juta per orang. Sedangkan kuota haji furoda bisa mencapai 1 miliar per orang. Bayangkan betapa tololnya orang-orang yang korupsi itu ya. Dari biaya yang besar itu diduga ada kelebihan antara 2.600 sampai 7.000 US dollar yang kemudian disetorkan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk terduga pelaku korupsi di Kementerian Agama ini. Ini coba kalian bayangkan ya, betapa busuknya orang-orang yang nanti bakal jadi tersangka ya. Padahal ini itu Kementerian Agama yang harusnya sih ya nggak ngelakuin hal seperti ini gitu loh ya. Jadi kata Pak Asep ya, ini tuh beda-beda. Jadi tergantung dari kemampuan orang-orangnya gitu ya. Karena tidak pernah dipatok gitu. Akhirnya dari sinilah jejak uang itu mulai ditelusuri oleh KPK. Dari sanalah KPK pun mendalami apakah aliran dana itu terkait dengan mantan Menteri Agama, yaitu Yakut Kholil Kaumas. Dan Pak Asep menyebut minggu itu atau paling lambat minggu depan, KPK itu akan memanggil sejumlah orang dekat Yakut untuk dimintai keterangan. Sampai saat itu, KPK memang belum memanggil saksi utama. Mereka memilih mendahului dengan penggeledahan agar nantinya barang bukti itu tidak hilang. Dan nanti setelah bukti itu terkumpul, barulah saksi itu akan dipanggil. Dan yang jelas Yakut Kholil Kaumas itu sudah dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Status pencegahan itu juga sudah keluar tak lama setelah dirinya diperiksa pada 7 Agustus 2025, di mana dia duduk sekitar 4 jam sebagai saksi.
Kepada wartawan, Yakut itu hanya berkata singkat, "Saya bersedia kooperatif dan mematuhi proses hukum yang tengah berlangsung di KPK." Itu kata Pak Yakut Khalilnya ya. Dari perkara ini, jelas menambah daftar panjang kasus korupsi di pengelolaan dana haji. Bukan sekali ini aja, bahkan sebelumnya juga sudah ada 2 mantan Menteri Agama yang masuk penjara. Yang pertama itu ada Said Akil Hussein Al-Munawar. Dia itu dihukum 5 tahun penjara pada 2006. Terus yang kedua ada Surya Dharma Ali. Dia itu dihukum 6 tahun penjara pada 2014. Dan kini nama Yakut ikut terseret dalam pusaran masalah yang sama. Dan menurut hitungan awal ini ya, jadi kerugian negara dalam dugaan korupsi kuota haji 2024 ini tuh bisa mencapai 1 triliun rupiah. Angka itu dihitung dari selisih biaya yang seharusnya masuk ke negara, tapi malah berpindah ke kantong pribadi. Gimana ya, mau komentar busuk gitu kan. Dari penyelidikan KPK, terungkap pula bahwa pejabat Kementerian Agama pernah bertemu dengan sejumlah pengusaha perjalanan haji. Pertemuan itu terjadi tidak lama setelah kuota tambahan dari Arab Saudi diumumkan. Yakut memang disebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut, tapi karena posisinya beliau sebagai pejabat tertinggi di kementerian, tanggung jawab tetap mengarah kepadanya. Dokumen penting yang kini jadi sorotan adalah Surat Keputusan Menteri Agama 130/2024. Surat inilah yang melegalkan pembagian kuota tambahan dengan sistem 50-50 yang jelas ya bertentangan dengan Undang-Undang 8 tahun 2019. Dari sini akhirnya pertanyaan besar kemudian muncul. Kenapa korupsi haji selalu berulang? Jadi menurut peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Wana Alamsyah, masalah utamanya itu ada di pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang menjadi pengawas utama dianggap tidak cukup. Alasannya ya posisi mereka itu berada di bawah menteri, sehingga ada relasi kuasa yang bisa dibilang cukup timpang. Padahal dulu ya, sejak tahun 2008, ada lembaga khusus bernama Komisi Pengawasan Haji Indonesia. Dan komisi ini tuh bersifat mandiri dan langsung bertanggung jawab ke presiden. Jadi mereka tuh berhak memantau dari awal pendaftaran, keberangkatan, pelayanan di Tanah Suci sampai kepulangan jemaah haji. Bahkan kalau misalkan ada dugaan korupsi ya mereka bisa melapor langsung ke DPR, KPK, kepolisian atau bahkan kejaksaan. Ya ini aku setuju banget dengan komisi ini sih menurutku ya. Dan sayangnya pada tahun 2018 komisi itu dibubarkan oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan alasan efisiensi anggaran, dan sejak saat itu pengawasan kembali sepenuhnya di tangan Kementerian Agama sendiri. Kementerian Agama adalah salah satu kementerian dengan anggaran terbesar di Indonesia. Jadi pada tahun terbaru mereka itu mengelola sekitar 66,2 triliun rupiah, meski sebelumnya sempat mencapai 78 triliun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, ICW mencatat ada 9 kasus korupsi yang melibatkan kementerian ini sepanjang 2019 sampai 2023. Anjir, deket banget waktunya. Masalahnya bukan hanya soal kuota haji aja ya, tapi juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan operasional pendidikan untuk madrasah, dan juga pengadaan layanan transportasi serta konsumsi jemaah haji. Contohnya ya pada penyelenggaraan haji tahun 2025, ICW itu menduga ada praktik monopoli dalam kontrak transportasi senilai 667,58 miliar rupiah. Ada juga pungutan liar pada catering jemaah sekitar 3.400 per porsi. Dan jika dikalikan 200.000 jemaah, nilainya mungkin bisa mencapai sekitar 51 miliar rupiah. Ditambah lagi, dugaan pengurangan porsi makanan senilai 17.000 per orang yang berpotensi merugikan negara hingga 306 miliar. Bayang norek. Bosok emang sih. Peneliti Transparansi Internasional Indonesia, Pak Agus Sarwono, menilai Kementerian Agama itu harus benar-benar berbenah total. Katanya Kementerian Agama itu sudah beberapa kali terjerat kasus korupsi. Jadi ya sudah seharusnya melakukan perubahan total. Dan aku juga cukup setuju soal ini sih.
Pak Agus juga menekankan pendekatan kolaboratif itu bisa jadi solusi, melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan dunia usaha, agar kedepannya praktek korupsi itu tidak terus berulang. Dan untuk menutup kasus ini ya, kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ini itu bukan sekedar tentang angka-angka, tapi ini tentang 8.400 orang yang sudah menunggu puluhan tahun, namun gagal berangkat ke Tanah Suci karena ulah segelintir pihak-pihak sampah yang nggak punya hati, yang ngakunya beragama tapi hatinya seperti iblis, setan, nggak karu-karuan lah. Aku kesel banget gitu kan. Ya bayangkan Rek, kasihan loh Rek gitu. Ada orang tua gitu yang mereka sudah sepuh terus menunggu berangkat haji, terus gara-gara orang-orang bodoh dan sampah ini ya, itu malah dikorupsi gitu kan ya. Jujur di sini aku kesel banget ya, tapi ya kita doakan ya, semoga nanti siapapun tersangkanya itu bisa dihukum seberat-beratnya lah. Kalau misalkan bisa dihukum mati ya dihukum mati aja gitu kan ya. Di balik jubah suci ibadah haji, ada potret kelam tentang bagaimana kebijakan bisa dimanipulasi, dana bisa diselewengkan, dan harapan orang-orang kecil bisa dipatahkan. Kini, semua mata tertuju pada KPK. Akankah lembaga ini mampu menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya? Atau apakah kasus ini hanya akan jadi catatan hitam baru dalam sejarah panjang pengelolaan dana haji di Indonesia? Ya kita doakan aja semoga KPK, tapi aku yakin sih di sejak era Pak Prabowo ini ya banyak kasus korupsi yang terbongkar, bahkan besar-besaran gitu ya. Ya nggak tahu ya, kalau misalkan orang nggak suka ya tetap nggak suka gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan mereka. Cuman kalau misalkan aku selama aku presiden di awal sampai di akhir ini ya, aku baru-baru ini aja mengikuti beliau gitu kan. Karena menurutku seru aja gitu ya. Kalau misalkan kalian tahu YouTubeku yang sebelum-sebelumnya, aku nggak pernah bahas soal politik-politik itu, nggak pernah. Karena aku nggak tertarik. Dan baru kali ini Presiden Pak Prabowo ini dan juga orang-orangnya, apalagi ada Menteri Keuangan yang baru ini, aku juga ngefans banget sama beliau ya. Karena omongan ceplas-ceplosnya itu bener-bener kayak anak muda banget gitu ya. Jadinya aku kayak ngerasa deket aja gitu. Dan aku yakin kedepannya Indonesia akan jadi lebih baik ya. Meskipun ya kita juga nggak bisa menutup mata bahwa kasus korupsi di Indonesia pasti ya tetap masih banyak. Tapi dengan Pak Prabowo dan juga jajarannya, KPK dan semua institusi, Kejaksaan Agung dan lain-lain itu pasti akan bekerja sama dan menuntaskan kasus korupsi yang memang merajalela di negeri kita ini. Ya mungkin itu aja ya. Ya wis, silakan kalian komentar kalau misalnya kalian kesel gitu ya. Dan aku memang kesel banget sama orang-orang yang korupsi gitu ya. Apalagi ini korupsi dana haji. Bayangkan Rek, dana haji dikorupsi. Ini orang yang mengkorupsi katanya ini dipanggil apa gitu kan ya. Orang-orang yang katanya pinter agama gitu kan. Tapi sangat disayangkan sih. Itu malah menurutku malah mencoreng nama baik agamanya gitu loh. Dan ya sayang banget lah gitu. Tapi ya kita nggak bisa menyatukan. Kalau orang itu tolol ya wis orang aja yang ditololin, tapi agamanya nggak. Ya kita doakan aja semoga siapapun tersangkanya ke depan bisa dihukum seberat-beratnya, dan kalau bisa ada hukuman setimpal-timpalnya lah ya. Karena aku kasihan sama orang sepuh yang memang mereka sudah menunggu puluhan tahun ternyata dikorupsi. Capek kalau kita bahas kayak gini terus ya. Yaudah mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Silahkan kalian komentar dan kasih kritik kalau misalkan kalian ada yang janggal. Karena aku mau mencoba beberapa resep nih. Makanya aku kenapa gaya bicaraku agak aneh gitu Rek. Karena jujur dari kebelakangan ini tuh aku kayak mencoba untuk kayak kalem, nggak iso aku Rek. Emang aslinya ini lebih enak ini ternyata daripada kayak kemarin-kemarin gitu kan. Kayak kurang kena aja gitu kan ya. Dan sekarang aku ya wis apa nonya lah. Jadi ya terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye. Silahkan kalian komentar, subscribe jangan lupa.